Sesawiku Yesus Channel. Channelnya renungan harian, inspirasi kehidupan dan portal media iman Kristiani. Sobat Kaula Mudaku Yesus Channel dan saudara-saudara terkasih dalam Kristus, berjumpa lagi dengan Sesawiku Yesus Channel tentunya ya. Pada kesempatan ini kita akan bersama-sama dalam firman Tuhan lagi, tentunya dari Injil Matius. Maka sebelum kita masuk lebih jauh dalam firman Tuhan, kita membuka dulu dengan doa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kekal dan penuh cinta, kami ucap syukur kepadamu atas segala rahmat dan cintamu yang boleh kami terima. Berkatilah dan utuslah Roh Kudusmu penuhi hati umatmu, supaya firman yang kami terima pada kesempatan ini akan menguatkan jiwa dan raga kami di setiap hidup kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus naik ke atas bukit, sebab ia melihat banyak orang. Setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Lalu Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang ampunya kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya oleh nabi-nabi sebelum kamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sobat Kaula Mudaku Yesus Channel dan saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Yesus dalam khotbah di bukit menyampaikan pesan kepada para muridnya tadi. Namun isinya justru sangat berbeda, bahkan bertolak belakang dengan nilai-nilai duniawi. Kebahagiaan di dunia ini dinyatakan tercapai jika telah hidup dalam kemewahan, akan harta benda serta kekuasaan, pangkat atau jabatan. Tetapi kebahagiaan yang Yesus tawarkan tadi adalah kebahagiaan sejati yang diperoleh dengan kemiskinan, dengan miskin di hadapan Allah. Lemah lembut, murah hati, suci hati, cinta damai, dan berkorban demi kebenaran. Tentunya inilah kebahagiaan menurut Yesus. Paulus dalam ucapan syukurnya mengatakan bahwa kebahagiaan sesungguhnya adalah kebahagiaan yang diperoleh dengan ikut ambil bagian dalam penderitaan dan kesengsaraan Kristus. Itu dapat kita lihat dalam 2 Korintus
bab 1 ayat 7. Dan juga dalam Mazmur menegaskan demikian, kecaplah dan lihat betapa baiknya Tuhan itu, berbahagialah orang yang berlindung padanya. Kita dapat lihat itu dalam Mazmur 34 ayat 9. Dengan melakukan kehendaknya kita berada dalam naungan serta perlindungan Bapa. Dan disitulah kebahagiaan hidup kita ditemukan. Sobat Kaulah Muda Yesus Channel dan saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Sebagai orang Kristiani, kita diajak bahkan dituntut untuk berani keluar dari zona nyaman, melawan arus dunia yang terkadang bertentangan dengan kebenaran iman. Bahwasanya kebahagiaan bukan terutama lahir dari kenikmatan duniawi semata tentunya ya, melainkan lahir dari melakukan sesuatu yang benar, seperti bermurah hati, membawa damai sejahtera, menegakkan keadilan, dan mengamalkan kasih. Tentunya yang jadi pertanyaan terhadap refleksi perjalanan kita adalah, beranikah kita mengambil bagian dan melaksanakan sikap ini dalam hidup kita? Jawabannya ada dalam hati kita masing-masing. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sobat Kaulah Muda Yesus Channel dan saudara-saudara terkasih dalam Kristus, mari kita tutup renungan singkat ini dengan mohon berkat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kekal dan penuh kasih, kami ucap syukur kepadamu atas segala berkat karunia yang boleh kami terima lewat firman ini. Semoga firman ini menguatkan jiwa dan raga kami di setiap langkah hidup kami. Kami mampu implementasikan dalam setiap kehidupan kami. Kami mohon berkat juga bagi kedua orang tua, keluarga kami. Engkau berikan kesejahteraan, damai yang sejahtera bagi mereka. Engkau berikan pengampunan dosa bagi mereka pula. Kami berdoa pula ya Tuhan bagi jiwa-jiwa sanak saudara kami yang telah berpulang ke rahim-Mu yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Engkau ampuni dosa mereka dan Engkau letakkan di sisimu di sorga, dan kalau Engkau bangkitkan seperti Yesus sendiri. Kami berdoa bagi orang-orang yang lemah, tersingkir, yang tidak terjamah oleh manusia, dan batin mereka terluka. Bapa, kiranya Engkau kuatkan mereka dengan kuasa-Mu, Engkau sembuhkan dan Engkau angkat mereka, dan mereka kuat hadapi kehidupan ini. Amin. Kami mohon pula bagi kesatuan kami, negara Indonesia. Engkau berkati, Engkau jauhkan kami dari segala yang jahat. Kami Engkau berikan kerukunan dan kedamaian. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sobat Kaulah Muda Yesus Channel dan saudara-saudara terkasih dalam Kristus, jangan lupa untuk subscribe dan like serta sebarkan video ini supaya banyak orang diteguhkan dan diselamatkan. Sampai jumpa di renungan harian episode selanjutnya. Bye bye. Berkat Tuhan memberkati.